Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, puji nama Tuhan. Ya, hari ini kita dipertemukan kembali di dalam ibadah raya. Mari kita datang dengan segenap hati untuk memuji memuliakan namanya. Mari siapkan hati kita untuk memulai ibadah ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kebaikan-Mu, atas segala kasih karunia-Mu. Tuhan masih memberikan kami kehidupan, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami dapat beribadah, datang ke hadirat-Mu. Tuhan, kami mau menggunakan waktu dan kesempatan ini dengan sebaik mungkin untuk kami dapat memuji, memuliakan, menyembah Tuhan. Kuasai ibadah ini, kuasai hati kami, kuasai pikiran kami, dan biarlah kami menunjukkan hati kami hanya kepadamu. Berkati ibadah ini dari awal sampai akhir, dan kami menyerahkan ke dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Bersyukurlah kepadanya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya,
bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, oh dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Mari kita angkat tangan. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Raja. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Raja. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Haleluya, puji nama Tuhan. Biarlah hati kita penuh dengan ucapan syukur kepada Dia. Berterima kasih karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Dan biarlah persembahan hidup kita yang terbaik kita berikan kepada Dia. Betapa hatiku berterima kasih, dan kita siapkan hati kita untuk dengar firman-Nya. Silakan duduk kembali. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku berterima kasih. Betapa hati
Katakan betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit. Mari kita naikkan pujian ini dengan penuh syukur kepadanya. Memilikiku, Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. katakan dari hati kita, betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. mari beri pujian bagi Dia. Mari naikkan sembah kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Hanya ini Tuhan.
sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Katakan kepada Tuhan, pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Ini doa kami Tuhan. Kalau Engkau berkenan memakai kami seumur hidup kami persembahkan hidup kami, jiwa kami, tubuh kami bagi Engkau. Engkau sudah memberi yang terbaik bagi kami Tuhan. Hidupmu, nyawamu Engkau korbankan bagi kami untuk menebus segala dosa-dosa kami. Ajar kami juga untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Hidup kami persembahkan bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu yang besar. Terima kasih atas karunia-Mu yang besar di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, syukur kami persembahkan bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini hati kami siap untuk dengar firman-Mu. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat firman Tuhan bagi kami semua. Dan jadikan hati kami seperti tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi dengan firman Tuhan. Roh Kudus kuasai hati kami, Roh Kudus berkaryalah atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah dan kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Tetap bangkit berdiri, kita akan membacakan di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga. 2, 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Amin. Silakan duduk kembali. Waktu dan tempat saya serahkan kepada hambanya. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat kita boleh beribadah kembali hari ini ya. Puji Tuhan, hari demi hari kita lalui, kita lewati bersama dengan Tuhan Yesus ya. Tadi awal pembukaan, bagaimana kabarnya? Luar biasa ya. Saudaraku, kalau kita boleh bernafas dengan gratis itu luar biasa. Lebih-lebih ketika kita bisa menikmati makanan itu luar biasa ya. Puji Tuhan. Baik, pagi hari ini saudaraku, ketika minggu lalu kita belajar tentang mengasihi Tuhan ya. Hari ini kita akan bertanya, siapa sebenarnya saya ya. Siapa sebenarnya saya? Apakah kita juga menanggapi kasih Tuhan yang besar itu? Haleluya. Ya. Nah, maksudnya pertanyaan siapa saya itu siapa saya? Apakah saya ini cinta Tuhan ya? Apakah saya merespon kasih Tuhan atau bagaimana ya? Kita periksa bersama-sama. Baik, kita akan baca langsung dari 1 Korintus 14 ayat yang ke-20. 1 Korintus pasal 14 ayat 20. Kalau sudah menemukan, mari kita akan berdiri bersama-sama.
Kita baca bersama-sama. Ketika kita percaya ini firman Tuhan, kita aminkan dengan bersama-sama ya. 1 Korintus 14 ayat 20. 1, 2, 3. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejabatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Amin. Puji Tuhan ya. Nasihat Rasul Paulus kepada orang Korintus ketika mereka mulai membandingkan ajaran demi ajaran, termasuk ajaran karunia roh. Nah, Rasul Paulus mengingatkan ya, saudara-saudara, jangan sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Anak-anak itu ngertinya satu fokus saja ya, ketika bapaknya atau gurunya bilang begini, itu yang dia pegang ya. Nah, terus diberitahukan jadilah anak-anak dalam kejahatan. Jadi lebih baik kita anak-anak itu tidak tahu apa-apa tentang kejahatan, tapi menjadilah dewasa dalam pemikiranmu. Nah, kita terapkan anak-anak dalam mengasihi, saudaraku. Ketika seorang anak, dia hanya melihat kasih dari keluarga yang ada, dari orang tua yang ada. Jadi anak-anak ini hanya membutuhkan kasih. Dia belum bisa mengasihi ya. Dia belum bisa membalas kasih orang tua atau kasih keluarga yang ada di dalam keluarga itu. Dia hanya bisa membutuhkan. Aku perlu ya. Dia nggak bisa memahami bagaimana saya harus mengasihi. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, saudaraku, kita akan melihat ya bagaimana sih sikap anak-anak ketika Bapak Ibu mulai percaya. Wah, menggebu-gebu percaya Tuhan mengasihi aku, seolah-olah saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan ya. Dan memang betul ya, kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Seperti seorang anak. Saya ingat waktu anak saya masih di bawah setahun, saya tinggal pergi. Waktu itu saya punya tugas di Purwokerto, dan kemudian wah, seharian saya nggak pulang. Baru pulang diceritani, anak ini nangis, dikasih apa-apa nangis, dibawa ke Batu Raden tempat yang indah pun nangis. Ibu, yang dibutuhkan itu ibu, yang dibutuhkan ini kemana ini orang yang biasa melindungi aku, yang biasa mengasihi aku, kok nggak ada. Jadi anak-anak itu hanya butuh, tapi dia juga nggak tahu bagaimana saya harus membalas, belum tahu kan. Inilah anak-anak ya. Coba kita melihat 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ya, anak-anak. Ketika masih anak-anak berpikir secara anak-anak, tapi ketika sudah dewasa tinggalkan pemikiran anak-anak itu. Anak-anak itu akan bertumbuh, baik pertumbuhan tubuhnya maupun pertumbuhan pemikirannya. Sekarang kita terapkan dalam kehidupan rohani kita. Ketika kita percaya Tuhan sebagai anak-anak, setelah sekian tahun apa tetap sebagai anak-anak? Tidakkah kita menjadi dewasa dalam pemikiran rohani kita? Tadi kita nyanyi, hanya ini Tuhan, ku persembahkan seluruh hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku ya. Tapi benarkah itu? Benarkah itu dalam hidup kita? Ya. Ketika kita mau mempersembahkan hidup dan ketika kita tahu ini hal yang diutus Tuhan untuk aku lakukan, bisakah kita menyisihkan sedikit tentang kepribadian kita, sedikit tentang kepentingan kita? Kita sisihkan sedikit, geser sedikit saja.
Bisakah? Atau kita, oh aku nggak bisa, biar yang lain saja. Ini pemikiran anak-anak. Jadi saudaraku, mari, siapa saudara, siapa saya? Ya, kita bertanya untuk diri kita masing-masing, siapa saya? Apakah saya seperti anak-anak atau sudah beranjak dewasa? Ya, dan dari anak-anak menjadi dewasa itu sebuah proses. Tidak sulapan ya, tapi proses. Dan orang yang mau diproses akan bertumbuh menjadi dewasa. Tapi kalau nggak mau diproses, tetap anak-anak. Nggak heran orang percaya Tuhan sudah puluhan tahun, tapi imannya masih seperti anak-anak. Kenapa? Nggak mau diproses. Kita akan periksa siapa saudara, siapa saya, bagaimana iman kita. Ya, kita belajar dari kehidupan Ayub. Pertumbuhan pertama dari saudara lahir, baik lahir secara tubuh maupun lahir secara rohani, itu dari anak-anak, ya. Dan iman yang awal kita miliki itu iman anak-anak. Puji Tuhan. Mari kita baca Ayub. Ayub pasal 29. Ya, coba silakan tolong baca. Ayub pasal 3 dulu ayat 25. Ayub pasal 3 ayat 25. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ya. Nah, ini saudaraku, Ayub melakukan sesuatu yang baik. Disebutkan bahwa di sini ayat-ayat pertama dari pasal 1, Ayub itu orang yang saleh. Ayub melakukan sesuatu yang baik. Coba Ayub 29 ayat 12. Karena aku menyelamatkan orang sengsara yang berteriak minta tolong, juga anak piatu yang tidak ada penolongnya. Terus? Ayat 15 dan 16. Aku menjadi mata bagi orang buta dan kaki bagi orang lumpuh. Aku menjadi bapa bagi orang miskin dan perkara orang yang tidak kukenal kuselidiki. Ya, itu saudaraku yang dilakukan oleh Ayub, ya. Menjadi mata bagi orang buta, menolong orang yang miskin. Tapi ternyata dasarnya apa? Dasarnya itu Ayub takut. Di pasal 3 ayat 25 tadi, apa yang kutakutkan itu yang menimpa aku. Jadi pemahaman orang zaman dulu, sekarang ini zaman anugerah saudara, ya. Zaman dulu punya pemahaman orang yang berbuat baik pasti makmur, pasti tidak akan mengalami penderitaan. Tapi sekarang zaman anugerah. Ketika kita melihat orang jahat kok masih bisa berjaya, bisa jadi, ya. Nah, saudaraku, pemahaman pada umumnya walaupun di mata Allah tidak demikian, ya. Pada umumnya orang yang baik akan menerima hal yang baik, dan ini yang dilakukan oleh Ayub. Dia hanya butuh dilindungi, dia hanya butuh dikasihi, ya. Dia hanya butuh mendapat pertolongan dari Tuhan, ya. Sebab itu dia melakukan sesuatu yang baik. Ini iman anak-anak, ya. Iman anak-anak itu hanya butuh. Bu, saya sakit. Bu, saya lapar. Pak, sepatu saya bodol, ya. Butuh diperhatikan. Ini iman anak-anak. Dan ketika tidak mendapat perhatian secara jasmani, ya, mulai ngambek, mulai marah. Ini iman anak-anak. Dia butuh pertolongan dari Allah, dan memang itu kita butuh pertolongan saudaraku. Tapi bukan itu saja yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan pribadi Yesus. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, tadi kita sudah nyanyikan pujian. Dia yang sudah menebus dosa kita. Untuk apa kita memiliki seluruh yang ada dalam dunia ini kalau kita tidak memiliki keselamatan itu?
Jadi iman anak-anak itu hanya butuh diberi, dilindungi, ya. Kemudian disembuhkan, jika tidak marah. Ibu ini minta sesuatu, kalau enggak dituruti, mama jahat, mama pelit, ya. Itu yang ada di otak anak-anak. Apakah iman kita juga seperti itu? Iman anak-anak yang pertama hanya butuh pertolongan secara nyata dalam kebutuhan sehari-hari. Dan iman anak-anak itu dilakukan ketaatannya, ya, ketaatannya kepada orang tua itu karena imbalan. Kalau kamu nanti naik kelas, papa akan memberikan hadiah. Akhirnya belajar, ya, supaya naik kelas. Ketaatannya itu karena imbalan. Tapi beda dengan orang dewasa, ya. Ketika saling mengasihi nanti kita periksa. Tapi iman anak-anak itu sebatas ini. Seperti iman Ayub yang sudah kita baca. Aku menjadi mata bagi orang buta. Aku menolong orang miskin. Ternyata dasarnya Ayub itu apa? Apa yang kutakutkan itu terjadi. Ayub berbuat baik supaya dia tidak mengalami sengsara. Ternyata beda kan? Kenyataannya beda, ya. Iman anak-anak itu adalah taat karena imbalan. Jadi saudara, saya harap ketika saudara masih anak-anak dalam rohani, ketaatannya itu karena imbalan. Kenapa ya? Saya sudah setia kepada Tuhan, kok pencobaan demi pencobaan datang, kenapa ya? Seringkali itu ada dalam pemikiran orang yang masih rohaninya anak-anak. Sudah melakukan setia, baca Alkitab, doa tiap hari, ya, bermacam-macam setia ibadah, tapi kok bertubi-tubi masalahnya, kenapa ya? Ini iman anak-anak, beda dengan iman orang dewasa, ya. Mari saudaraku, kita tidak menjadi iman yang anak-anak. Periksa hidup saudara, hidup saya, ya. Apakah saya masih anak-anak? Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, pemahaman seperti inilah yang dipakai oleh iblis. Saudaraku, saya juga bertanya-tanya. Ayub ini hidup di zaman kurang lebih zaman Abraham. Jadi sebelum orang Israel, sebelum Musa ada. Tetapi menurut penelitian kitab Ayub ini ditulis oleh Musa. Dahsyat ya. Musa yang lahir sekian tahun setelah Ayub, dia bisa menulis kisah Ayub. Musa yang lahir setelah Abraham, dia menulis Kejadian. Kenapa? Dia punya kedekatan dengan Allah. Dan Musa bisa mendetail, menulis dengan detail tentang Ayub. Tuhan rapat dengan warga sorga, kemudian iblis nimbrung. Dan Tuhan tanya, iblis, kamu dari mana? Saya dari keliling dunia. Perhatikan saudaraku, di dunia ini gentayangan, ya, roh-roh iblis yang ingin melulur orang-orang yang imannya lemah. Nah, ketika itu Tuhan beritahukan, kamu sudah lihat Ayub enggak? Sudah. Dia orang saleh, dia orang yang saleh, ya. Kemudian iblis bilang, ya karuan saja saleh, wong dia kaya, Tuhan memberkati, Tuhan memberi kesehatan, kekayaan, kenikmatan dunia, karuan saja saleh. Dan kemudian coba kalau Tuhan ambil itu. Nah, ini loh pemahaman iblis itu di sini. Iblis memakai pemahaman ini, memasukkan dalam pikiran orang-orang yang masih anak-anak rohani. Tuh kamu dapat penyakit, tuh kamu kecelakaan, tuh kamu meninggal. Bukankah kamu selama ini sudah saleh? Pemahaman ini dipakai oleh iblis untuk menanamkan dalam iman anak-anak.
Jadi mari kita ingat saudaraku, ketika kita hanya datang kepada Tuhan cuma butuh pertolongan secara jasmani saja, kita orang paling malang, kata Rasul Paulus. Jikalau dalam hidup ini kita hanya berharap kepada Tuhan untuk perkara-perkara dunia, kita adalah orang yang paling malang. Karena hal yang paling besar yang Tuhan sediakan, keselamatan, itu kita abaikan. Lah, jadi saudaraku, mari kita ingat ketika Tuhan sedang mendewasakan Ayub, Tuhan kasih itu. Pemahaman iblis yang tertancap selama ini dalam benak Ayub, itu kasih. Tapi puji Tuhan, Ayub tidak terindoktrinasi oleh iblis. Sampai doktrin ini masuk dalam istrinya Ayub. Tuh, kenapa sih kamu masih berdoa? Bukankah anak-anakmu sudah mati, hartamu ludes, tubuhmu sakit lagi? Kenapa masih berdoa? Sudah, gak usah berdoa. Kalau kamu orang baik, termasuk pemahaman dari sahabat-sahabat Ayub, kalau kamu orang baik, gak mungkin kamu mengalami penderitaan ini. Jadi saudaraku, ini iman anak-anak ya, puji Tuhan. Sama seperti Ayub pada awalnya. Kita baca Ayub 2 ayat 4. Ya, silakan. Ayub 2 ayat 4. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Kulit ganti kulit, orang berusaha supaya dia sehat. Ya, ini iblis berbicara seperti itu. Sampai istri Ayub juga bilang, udahlah gak usah. Iblis memasukkan doktrinnya ke dalam istri Ayub. Bagaimana dengan saudara dan saya? Ketika kita mengalami pencobaan, ketika kita mengalami penyakit, apakah kita marah juga dengan Tuhan? Atau sebaliknya, ketika kita sudah dilimpahi, aku dilimpahi ya, aku diberkati. Wah, kita happy, Tuhan, terima kasih Engkau memberkati aku tanpa mau memikirkan bagaimana saya membalas cintanya Tuhan. Ini anak-anak. Puji Tuhan. Nah, sekarang untuk menjadi dewasa, saudaraku, kita perlu proses ya. Untuk menjadi dewasa kita perlu proses. Jadi anak-anak yang mau dikasih makan, dikasih vitamin, dididik, diajar, itu akan tumbuh dalam pemikirannya, dalam tubuhnya. Bapak Ibu yang punya anak, ketika anak kecil, ya biasa kan, orang tua zaman sekarang itu sing penting anakku meneng, tanpa memikirnya ke depannya anak ini tumbuh seperti apa. Orang tua seperti ini nanti ketika besar akan ngajok kalau melihat kepribadian anaknya itu mulai susah diatur. Sebab itu sejak dini, saudaraku, sejak masa anak-anak tanamkan kedisiplinan juga ya, didikan juga. Nah, saudara, proses pertumbuhan dari anak-anak menjadi dewasa. Ketika saudara dan saya hanya ingin enak saja, hanya ingin nyaman saja, kita nggak akan pernah bertumbuh menjadi dewasa. Tadi malam saya baca-baca, ada seekor burung raja wali, ada 2 burung raja wali, yang satu dia bisa terbang, yang satu nggak bisa terbang, dia bertengger di sebuah pohon. Ya, kemudian orang gimana ya caranya raja wali yang besar ini bisa terbang? Kemudian dipanggilkan seorang petani dan petani itu mulai mematahkan dahan dari pohon itu, dan akhirnya lama-lama burung raja wali ini bisa terbang. Orang bertanya, bagaimana caranya kamu bisa menerbangkan raja wali yang nggak bisa terbang ini? Saya potong dahan itu, saya potong pohon itu, sehingga nggak ada tempat untuk bertengger, dia bisa mulai cari tempat terbang. Tinggalkan kenyamanan saudara sebagai anak-anak ketika kita mau tumbuh menjadi dewasa.
Ya kan? Anak TK, pelajarannya mudah kan? Makan bersama, bermain bersama. Apakah ada anak-anak, aku nggak mau naik kelas lah, saya TK saja. Ada anak yang begitu, anak yang normal nggak mau. Tapi anak yang nggak normal ada, ya. Aku nggak mau naik kelas 2 lah, saya kelas 1 saja. Ada, sampai akhirnya buta huruf. Jadi saudaraku, ketika kita takut proses, kita tidak akan pernah dewasa. Prosesnya dari mana? Dari pengenalan akan Tuhan. Mau dididik, setia sama Tuhan, dengarkan firman Tuhan dan dijalani. Bukan didengarkan tok, tapi dijalani. Haleluya. Nah, proses menjadi dewasa, kita baca dari Ayub pasal 1 ayat 21 dan 2 ayat 20. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Ya, 2 ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Iya, jadi ini pemahaman Ayub. Iman anak-anaknya dia masih punya teori, belum praktek. Dia punya pemahaman yang benar. Kalau anak itu diberi dasar pemahaman yang benar, satu saat dia praktek, dia oh iya saya dulu diajari mamaku begini, oh ini ya. Lah Ayub punya pemahaman, ini teori dalam pemikiran Ayub ya. Di ayat yang ke-21 itu, dengan telanjang aku datang, dengan telanjang pula aku pulang. Benar tidak? Benar. Saudara datang lahir ke dunia ini bawa apa? Bawa apa? Selembar benang pun kita enggak bawa. Dan ketika kita pulang, untung masih ada baju yang kita pakai. Kita menghadap Tuhan ini loh, enggak bawa apa-apa juga kan? Secara tubuh ya. Yang kita bawa adalah hasil perbuatan kita. Ini pemahaman Ayub. Sampai ketika istrinya mengajari, kamu sudah enggak usah berdoa. Ayub menjawab di ayat 10 pasal 2 mengatakan, engkau ini bicara seperti orang gila. Kenapa kita enggak mau kita mau terima yang baik-baik tok dari Tuhan. Kita enggak mau terima yang jelek. Loh, itu pemahaman Ayub. Dan pemahaman ini diizinkan Tuhan untuk Ayub mengalami. Sekarang dia praktek, haleluya. Dengan cara apa? Tuhan mengizinkan iblis. Tuhan mengizinkan iblis karena Tuhan mau melatih Ayub. Praktek dari pemahaman, dari cuma teori, praktek untuk mengalami penderitaan. Aku lahir telanjang, aku akan kembali dengan telanjang. Artinya harta benda itu buat apa sih? Masa kita mau berdoa kepada Tuhan itu kalau kita diberkati tok? Enggak juga, kata Ayub. Ya, jadi saudaraku, proses ini yang harus ada. Ketika saudara mau diproses untuk menjadi dewasa, perhatikan setiap peristiwa yang datang dalam hidup saudara, jangan cuma teori. Ayub punya teori, tapi belum praktek. Ada banyak kalimat-kalimat atau kata-kata bijak yang membuat kita, oh iya ya, oh iya ya. Adakah kita sudah praktekkan itu? Dan ketika kita mau praktekkan, kita akan diangkat menjadi dewasa. Haleluya, puji Tuhan. Jadi saudaraku, mari kita bertanya, koreksi diri sendiri masing-masing dengan apa? Banyak berlutut di hadapan Tuhan, membuka diri dan mempelajari setiap peristiwa, sehingga menumbuhkan iman kita menjadi iman yang dewasa. Dan iman yang dewasa, dia tidak akan mengeluh,
saat menghadapi penderitaan. Iman dewasa, iman yang tidak mudah terpengaruh. Iman dewasa adalah iman yang ingin membalas kasih Tuhan. Iman dewasa adalah iman yang melihat contoh teladan dari Sang Kekasih Yesus Kristus. Kita melihat iman dewasa itu seperti apa. Ayub 38 ayat 1 sampai 3, silakan. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiapkah engkau sebagai laki-laki? Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. 40 ayat 1 dan 2. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau dan engkau memberitahu aku. Haleluya. Saudaraku, kita perhatikan kalimat pertama. Tuhan menjawab Ayub dari dalam badai. Pasal 40 juga Tuhan menjawab Ayub dari dalam badai. Apa yang dijawab oleh Tuhan kepada Ayub? Ternyata bukan pertanyaan Ayub. Ketika Ayub bertanya-tanya, kenapa? Seperti tadi sudah kita baca dari Ayub 29, aku menjadi mata bagi orang buta, aku sudah menolong orang miskin, tapi aku kok menderita. Kenapa Tuhan? Di mana engkau? Aku menjadi lawanmu. Ya, itu pertanyaan Ayub. Kenapa Tuhan diam? Pertanyaan Ayub. Dan ternyata ketika Tuhan menjawab, Tuhan hanya mempertontonkan dirinya. Lihat, aku telah membentangkan langit dan bumi, menggelar laut, binatang-binatang yang buas, dahsyat, lewiatan. Siapa yang menciptakan? Kamu lihat, oh, punggungnya, mulutnya yang lebar, ganas. Siapa yang membuat? Saudaraku, pertanyaan Ayub tidak dijawab oleh Tuhan. Tuhan hanya memperkenalkan dirinya. Iki loh aku. Aku sudah membentangkan langit, aku sudah menciptakan dunia, aku sudah membuat binatang-binatang buas. Seperti itu kuasaku. Aku berkuasa atas segala sesuatu. Itu jawaban Allah. Jadi saudaraku, ketika kita mengalami proses pendewasaan dan saat kita menghadapi penderitaan, Tuhan tidak ingin menjawab keluhan kita seperti anak-anak, tapi Tuhan menjawab, memperkenalkan dirinya. Kamu harus sadar, aku Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Sekalipun saat ini iblis membuat engkau menderita, aku sanggup pulihkan. Intinya seperti itu. Ini iman yang dewasa. Sudahkah kita mengenal pribadi Allah? Seperti apa Dia? Adakah kita kenal dan kita mulai mengasihi Dia? Bukan iman anak-anak yang cuma nuntut, oh puji Tuhan, saya selama ikut Tuhan aku diberkati, puji Tuhan. Tapi saat kita menghadapi masalah, jangan sampai kita kecewa dengan Tuhan. Haleluya. Yohanes ketika dia di penjara, oleh karena dia menegur Herodes, dia bertanya, tolong murid-muridnya kasih tahu, tanyakan kepada Yesus, apakah engkau itu Mesias yang akan datang ataukah memang engkau bukan? Tuhan jawab apa? Lihat, buluh yang terkulai di padang. Haleluya. Dan Tuhan menjawab, berbahagialah orang yang percaya dan tidak menjadi kecewa. Jangan sampai kita ikut Tuhan dan kita tidak kecewa, kita bersuka cita karena kita diberkati, karena tidak pernah punya masalah. Tapi begitu ada masalah kita mulai kecewa. Iman anak-anak. Ketika kita kenal pribadi Tuhan, maka kita akan berkata, apapun yang terjadi Tuhan, aku tetap tahu kasih-Mu itu besar. Kenali Tuhan. Beberapa tahun yang lalu kan saya ambil tema mengenal dan dikenal Allah. Haleluya. Kenali Allah. Sehingga kita tahu, oh Allahku itu ternyata seperti ini.
Kalau seorang anak nggak ngerti kasih orang tua, anak itu nggak ngerti juga untuk bisa membalas orang tua. Jadi saudaraku, kita mau kenal pribadi Allah kita itu seperti apa. Dia bukan hanya Allah Bapa yang memanjakan, tapi dia Allah yang mendidik, menegur, menghajar, supaya saudara dan saya menjadi anak-anak yang bermutu, bukan anak-anak gampang. Haleluya. Dan ketika melewati banyak penderitaan, sekarang Ayub kenal pribadi Allah. Allah memperkenalkan dirinya dan Ayub mulai kenal, oh itu toh Allahku. Ayub 42 ayat 1-5. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Ya. Sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Dan Ayub berkata, dia mengatakan sesuatu tanpa pengertian, hanya menceritakan tentang keajaiban-Mu, tapi tanpa pengertian. Tapi setelah dia lewat proses yang panjang itu, Ayub menyatakan bahwa aku sekarang melihat Engkau. Dulu aku hanya mendengar dari kata orang, hanya dengar, gak punya pengalaman pribadi. Hanya dengar saja Tuhan baik, Tuhan berkuasa, Tuhan penebus dosa, tapi gak punya pengalaman. Tapi sekarang mataku melihat Engkau. Mari saudaraku, miliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, supaya saudara dewasa kenal siapa Allah itu. Sehingga pujian yang kita naikkan itu benar-benar kita lakukan, kita praktekkan jadi pengalaman. Betapa hatiku berterima kasih, benarkah? Hanya ini Tuhan persembahanku segenap hidupku, benarkah? Kalau kita punya iman dewasa, ini boleh menjadi praktek hidup, gaya hidup. Haleluya. Dan Tuhan memperkenalkan diri kepada Ayub. Ayub mengatakan, firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Perhatikan, ayat ini punya arti yang dalam. Firman-Mu, Ayub menyatakan, firman-Mu dengarlah, maka aku yang menanyai Engkau. Jadi saudaraku, ketika kita berdoa, jangan kita tuh yang ngomong sama Tuhan. Dengar. Pernahkah kita punya waktu menyendiri, diam, merenungkan, mendengar suara Tuhan? Atau kita datang dengan keburu-buru. Terima kasih Tuhan sudah memberkati, tolong ya Tuhan lindungi saya ya, saya mau berangkat, saya mau bekerja, Tuhan berkati saya ya. Hari ini Tuhan terima kasih saya bangun dengan tubuh yang sehat. Hari ini Tuhan sertai saya, oh banyak sekali pekerjaan saya Tuhan, sertai, jadikan berhasil. Hanya cuma kita yang ngomong. Punyakah kita waktu bersekutu Tuhan, mendengar Dia berbicara? Sekarang dengar katanya Tuhan. Dengar, aku yang menanyai engkau. Haleluya. Aku akan menanyai engkau. Haleluya. Supaya engkau memberitahu aku siapa aku. Haleluya. Pernahkah kita mendengar pertanyaan Tuhan dalam hidup kita? Selama ini apa yang kamu kerjakan, Nari? Selama ini sudahkah engkau mengasihi aku, Nari?
Apakah kita dengar pertanyaan itu dari Tuhan? Ataukah kita sibuk dengan segala tugas yang sudah kita kerjakan? Tuhan, ini tanggung jawabku. Mengasihi Tuhan bukan berarti mengabaikan tugas dan tanggung jawab. Tapi mengasihi Tuhan, kita bisa melakukan semuanya oleh karena pertolongan Tuhan. Haleluya. Tanpa mengabaikan Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita punya iman dewasa seperti Ayub dan akhirnya dia berkata, sekarang aku melihat sendiri. Bukan dari kata orang. Jangan saudara hanya berkata, oh ya orang itu tertolong. Wow, Tuhan itu luar biasa loh, ada orang ditolong, wah dahsyat Allahku. Tapi gak ngalami sendiri. Haleluya. Lihat orang yang sedang berkasih-kasihan saudaraku, saling mengasihi. Dia rela tinggalkan orang tuanya dan berani hidup dengan pasangan yang dikasihi. Dan di pasangan yang saling mengasihi ini akan bertahan kalau saling mengasihi terus, dipelihara ya. Minggu lalu pelihara kasih itu. Jangan sampai kasih kita kepada Tuhan mulai luntur. Kembali menjadi iman yang anak-anak. Jadi iman yang dewasa adalah iman yang pantas untuk menjadi mempelai, ya kan? Nggak ada kan iman anak-anak yang jadi pengantin? Nggak ada kan? Mungkin anak-anak yang jadi pengantin paling nggak usia, ada yang usia 6 tahun itu ada. Saya pernah punya teman itu lulus SD nikah. Ya, ini kalau umur 7 tahun belum lulus SD, paling enggak umur 12 ya. Jadi saudaraku, iman yang bisa menjadi mempelai itu adalah iman dewasa. Dan kapan saudara dan saya jadi mempelai? Ketika Tuhan datang. Iman yang dewasa adalah iman yang masuk dalam buah sulung gereja. Banyak orang takut ketinggalan, enggak menjadi buah sulung gereja, tapi imannya masih tetap anak-anak, enggak mau diproses. Dia mau tinggal dalam kenyamanan saja. Aku enak begini enak begini Begitu ada tantangan, bingung. Udahlah enggak Tuhan-Tuhanan. Iman anak-anak ya. Jadi iman dewasa itu iman yang pantas jadi mempelai. Iman dewasa adalah iman yang tidak mudah terpengaruh, ya kan? Anak-anak sama orang dewasa beda. Anak-anak dikasih permen, kasih imbalan ini, udah kamu jangan begitu, ayo ikut aku. Gampang. Itu iman dewasa, tidak mudah terpengaruh. Iman dewasa, iman yang mampu melewati masa-masa yang sukar. Tetap bertahan. Sekalipun di tengah badai, aku mau tetap bertahan. Apapun yang terjadi, ini iman dewasa ya. Jadi mari saudaraku, jangan sampai saudara kendor. Ikat pinggangmu, kuatkan dan teguhkan imanmu. Hari kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Bangkit, melihat ketika kita hanya ini Tuhan, apa Tuhan yang harus aku lakukan untuk aku bisa menyenangkan Engkau. Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan satu lagu, apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Amin. Tuhan. Percayalah Tuhan mengasihimu. Lewat lendung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Yes. dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkan. Terima kasih Tuhan. Tiada yang mustahil
katakan sebagai satu janji. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi katakan, ini kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Terima kasih Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, Kau berfirman, haleluya, dan amin. sembuhkan. Sembuhkan Kau kusta, bersabda sembuhkan. dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Dengarkan, Kau berfirman. Kau berfirman, Amin, amin Tuhan. dan sembuhkanku. Haleluya. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari kita menghadap Tuhan. Benarkah kita mendengar saat Dia berfirman? Apa kita cuma mendengar? Kita hanya cuma punya teori. Tapi mari siap untuk diproses sehingga kita menjadi dewasa. Haleluya. Ketika Dia berfirman, Dia menyembuhkan saudara. Bukan hanya penyakit tubuh, sembuh dari penyakit dosa yang mengikat. Koreksi dan selidiki saudara masing-masing. Masih adakah dosa-dosa yang menyelinap dalam hati kita? Roh Kudus akan menerangi saudara, menerangi saya. Tidak terlewatkan. Engkau sembuhkan dosa-dosaku Tuhan. Kustaku Engkau sembuhkan. Haleluya.
masing-masing bercerita dengan Tuhan. Ini kesempatan yang indah. Saat saudara ibadah, saudara bukan hanya mendengar, tapi menanggapi firman yang sudah kita dengar. Berkatalah pribadi dengan Tuhan. Ungkapkan isi hatimu, kegagalanmu mungkin, ucapan syukurmu. Haleluya, haleluya. Tuhan tidak ingin saudara pulang dengan hampa. Buka hatimu untuk diisi oleh pengurapannya. Haleluya, haleluya. Tolong kami Roh Kudus, tolong kami. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, kau berfirman dan sembuhkanku. Ini kami umatmu, ini kami umatmu, selamatkanku. Kami butuh, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi katakan, kau berfirman dan sembuhkanku. Jamah kami umatmu Tuhan, dan selamatkan. Haleluya. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesusku, Yesusku percaya padamu. Firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan. Firman-Mu sudah diberitakan. Taruh dalam setiap hati anak-anak-Mu, untuk kami tidak tetap menjadi iman anak-anak, tapi kami siap diproses untuk menjadi dewasa. Karena kami tahu ketika Engkau memproses, Engkau mendampingi kami, menguatkan kami, dan Engkau memperkenalkan diri-Mu atas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau akan terus menyertai umat-Mu kembali dalam aktivitasnya hari demi hari. Tolong Tuhan, supaya umat-Mu tidak jauh dari Engkau, makin mengenal dan mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau akan terus bekerja, baik anak-anak-Mu yang sudah hadir maupun yang tidak hadir. Bahkan berita firman-Mu akan memberkati setiap orang yang mengikuti ibadah kita. Terima kasih Bapa, pengurapan-Mu limpah atas kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami mengucap syukur buat ibadah saat ini Tuhan. Engkau tidak menutup suara-Mu bagi kami. Roh Kudus menguatkan kami untuk kami boleh menanggapi berita firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi semakin dewasa dan kami siap untuk menyambut kedatangan-Mu. Terima kasih Bapa.
Curahkan kasih anugerah-Mu atas kami. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, dan kiranya berkat jasmani terlebih berkat rohani Tuhan limpahkan dalam kehidupan saudara, baik dalam usaha pekerjaan, dalam pendidikan anak-anak di sekolah, dalam berumah tangga, dalam pekerjaan. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah berbuat bagi pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan akan kembalikan 100 kali ganda sesuai dengan janji-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Engkau melawat setiap kami yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang kekurangan Tuhan cukupi, yang berbeban berat Tuhan angkat dan memberi kelegaan. Kami pulang dengan membawa sukacita ilahi mengalir dalam kehidupan kami, mulai hari ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kembali. Doa berkat ini kami pohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Amin. Curah mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini.